Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bagja selaku dosen pengampu mata kuliah basis data yang sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi. Selanjutnya saya Ika Miftahul Rohmah selaku moderator yang dari kelompok 6, di mana kelompok 6 ini akan membahas tentang perancangan sistem basis database, hotel Oto, dan juga ada teman-teman saya yang bernama Bayu Ragil Pangestu, Muhammad Akbar Rizkowo, dan juga Muhammad Rizky Septianto. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, penyampaian materi akan disampaikan oleh saya sendiri. Next. Yang pertama itu ada landasan teori. Di landasan teori ini ada pengertian dari sistem informasi. Yang pertama itu ada menurut Hussein dan Wibowo tahun 2006, yang dimana sistem informasi ini adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan juga mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Sistem informasi ini juga terdiri dari informasi tentang orang, tempat, benda, atau lingkungan sekitar organisasi. Yang kedua itu ada menurut Laudon dan Laudon 2017, yang dimana sistem informasi ini adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Sistem informasi ini juga mendukung manajer dan karyawannya dalam analisis masalah, penjelasan masalah yang kompleks, dan penciptaan produk dan inovasi yang baru. Yang ketiga itu ada penulis yang menyimpulkan secara garis besar sistem informasi ini merupakan seperangkat komponen-komponen yang saling berhubungan dan juga bertugas untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan juga mendistribusikan suatu informasi yang nantinya akan digunakan sebagai bahan landasan bagi pengambilan keputusan. Next. Yang kedua, ini ada perangkat desain database. Yang pertama itu ada IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD ini adalah diagram yang digunakan untuk mendesain database dan merinci hubungan antara objek atau entitas dan atributnya. IRD ini juga memungkinkan Anda untuk menggambarkan sistem database yang dihasilkan dengan cara yang lebih terstruktur dan bersih. Entitas ini merupakan suatu objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek lainnya. Contohnya itu ada pegawai, gaji pegawai, pelanggan, kamar, makanan, minuman, dan juga pembayaran. Entitas ini dapat digambarkan dalam basis data dengan kumpulan atribut. Contohnya itu ada ID pegawai, ID pelanggan, tipe kamar, harga kamar, dan juga total pembayaran. Ada juga relasi. Relasi itu merupakan hubungan antara beberapa entitas. Contohnya itu kayak relasi yang menghubungkan pegawai dengan gaji pegawai. Next. Nah, di sini ada komponen-komponen dari penyusun ERD. Yang pertama itu ada entitas. Keterangannya itu entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Yang kedua itu ada relasi, yang dimana relasi itu menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Yang ketiga itu ada atribut, yang fungsinya itu untuk mendeskripsikan karakter entitas atau atribut yang berfungsi sebagai key yang diberi garis bawah. Yang terakhir itu ada garis, yaitu sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, relasi dan entitas dengan atribut. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu Ragil Pangestu. Terima kasih Saudari Ika yang
Di sini saya akan menjelaskan pemetaan kardinalitas. Next. Apa itu pemetaan kardinalitas? Pemetaan kardinalitas atau rasio kardinalitas menunjukkan jumlah entitas yang ditautkan ke entitas lain oleh himpunan relasi. Kardinalitas asosiasi meliputi banyak hal, yaitu yang pertama, one to one. One to one itu hubungan satu ke satu, artinya entitas A terkait dengan maksimum satu entitas B. Contohnya itu ada gambar tersebut. Contohnya pelanggan ke pembayaran. Satu pelanggan membayar satu total apa yang dia pesan, yaitu kamar. Yang kedua yaitu one to many, artinya entitas di A diasosiasikan dengan banyak entitas di B. Entitas B dapat diasosiasikan dengan maksimal satu entitas A. Contohnya dengan gambar berikut, yaitu contohnya pelanggan dapat memesan beberapa kamar. Yang ketiga yaitu ada many to one, artinya entitas A terkait dengan maksimum satu entitas B. Entitas B dapat dihubungkan dengan ke sejumlah entitas A. Contohnya ada gambar berikut, yaitu seorang pegawai dengan gaji pegawai, beberapa pegawai dapat memiliki hanya satu gaji pegawai. Yang terakhir atau yang keempat itu ada many to many, artinya entitas A ditautkan ke himpunan entitas B dan entitas B ditautkan ke himpunan entitas A. Contohnya ada pada gambar berikut, yaitu makanan dengan pelanggan. Banyak makanan yang bisa dipilih oleh banyak pelanggan. Next. Yang selanjutnya yaitu ada data tabel. Tabel pertama yaitu ada tabel pegawai, primary key-nya yaitu ada ID pegawai, foreign key-nya tidak ada. Dalam tabel pegawai di sini ada beberapa field yaitu yang pertama ID pegawai sebagai primary key, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Yang kedua itu ada nama pegawai, tipe datanya varchar yang panjangnya 30. Yang ketiga itu ada jenis kelamin, tipe datanya enum atau bisa disebut juga dengan pilihan antara laki-laki atau perempuan. Yang keempat itu ada umur, tipe datanya varchar yang panjangnya 2. Yang kelima itu ada alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 50. Tabel yang kedua yaitu ada tabel gaji pegawai, primary key-nya ID pegawai, foreign key-nya yaitu ID pegawai. Dalam tabel gaji pegawai ini ada beberapa field. Yang pertama yaitu ada ID pegawai sebagai primary key dan foreign key. Tipe datanya varchar, panjangnya 15. Yang kedua itu ada jumlah gaji, tipe datanya INT, panjangnya 30. Yang ketiga itu ada tabel makanan, primary key-nya yaitu ID makanan, foreign key-nya tidak ada. Dalam tabel makanan ini terdapat beberapa field. Yang pertama yaitu ID makanan, tipe ID makanan yang sebagai primary key, tipe datanya varchar, panjangnya 5. Yang kedua yaitu ada menu makanan, tipe datanya varchar, panjangnya 20. Yang ketiga yaitu ada harga makanan, tipe datanya varchar yang panjangnya 15. Tabel yang keempat itu ada tabel minuman, primary key-nya ID minuman, foreign key-nya tidak ada. Dalam tabel minuman ini terdapat field, yaitu yang pertama ID minuman sebagai primary key, tipe datanya varchar, panjangnya 5. Yang kedua itu ada menu minuman yang tipe datanya itu Pak varchar yang ke panjangnya 20. Dan yang ketiga itu harga minuman, tipe datanya varchar, panjangnya 15. Yang kelima itu ada tabel pelanggan, primary key-nya yaitu ID pelanggan, foreign key-nya tidak ada. Dalam tabel pelanggan ini terdapat field. Yang pertama yaitu ID pelanggan sebagai primary key, tipe datanya varchar, panjangnya 10. Yang kedua itu ada nama pelanggan, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Yang ketiga itu ada alamat, tipe datanya varchar, panjangnya 30. Yang tabel keenam ini ada tabel kamar, primary key-nya ada ID kamar, foreign key-nya tidak ada. Dalam tabel kamar ini terdapat field pada gambar, yaitu pertama ID kamar sebagai primary key, tipe datanya varchar,
panjang 10. Yang kedua itu tipe kamar, tipe datanya varchar yang panjangnya 10. Yang ketiga itu ada harga kamar, tipe datanya INT, panjangnya 11. Yang terakhir itu atau yang ketujuh itu ada tabel pembayaran. Di sini primary key pada tabel pembayaran tidak ada dan foreign key pada tabel pembayaran itu ada di pelanggan. Pada tabel pembayaran di sini terdapat beberapa field pada gambar. Yang pertama yaitu ID kamar, tipe datanya varchar, panjangnya 10. Yang kedua itu ada ID pelanggan sebagai foreign key, tipe datanya varchar, panjangnya 4. Yang ketiga itu ada harga kamar, tipe datanya INT dan panjangnya 11. Yang keempat itu ada total pembayaran, tipe datanya INT yang panjangnya 11. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Akbar. Silakan. Terima kasih, Saudara Bayu. Selanjutnya ada materi kelima, yaitu IR diagram. Di sini ada IR diagram seperti berikut. Untuk gaji pegawai ini di dalam kotak, jadi ini disebut entitas. Jadi entitas itu adalah suatu objek yang dapat didefinisikan dalam lingkungan pemakai. Jadi kita memakai database hotel. Jadi kita menggunakan entitas sebagai berikut. Ada gaji pegawai, ada kamar, ada pegawai, ada pelanggan, ada pembayaran, ada makanan dan minuman. Selanjutnya di lingkaran ini atau oval ini merupakan atribut. Jadi atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas atribut. Jadi di dalam entitas ini ada atribut yaitu dari pelanggan, ID pegawai, jumlah gaji, dan banyak lainnya. Selanjutnya ada garis-garis. Garis-garis ini sebagai penghubung antara relasi dengan entitas. Nah, yang belah ketupat ini namanya relasi. Jadi dia menghubungkan antara pegawai dan gaji pegawai. Selanjutnya ada desain table. Desain table seperti berikut. Ada tabel pegawai. Di sini memiliki garis yang artinya ID pegawai di database pegawai itu sama dengan ID pegawai di tabel gaji pegawai. Dan juga di tabel kamar, di ID kamarnya dengan di tabel pembayaran itu ada garisnya, yang merupakan berarti ID kamar di dalam tabel kamar sama dengan ID kamar di dalam pembayaran, tabel pembayaran. Dan juga ada juga di pelanggan dan pembayaran. Ini ID pelanggan yang di pembayaran berarti sama dengan yang ada di tabel pelanggan. Selanjutnya perintah SQL. Perintah SQL pertama kita membuat database Hotel Oto. Itu caranya create database terus nama databasenya. Lalu kita membuat table gaji pegawai yang cara membuatnya itu create table gaji pegawai lalu diikutin dengan isi dari tabelnya. Lalu juga kita mengisi apa yang udah kita buat di tabel pegawai, yaitu ada ID pegawai dan jumlah gaji. Nah, yang sebelah kiri ini yang P022 itu merupakan ID pegawai dan yang 5 juta ini merupakan gaji jumlah gaji. Selanjutnya kita membuat tabel kamar. Caranya itu create table kamar, lalu kita lanjutkan dengan isi dari tabelnya. Setelah membuat tabelnya, kita mengisi tabel-tabel yang sudah kita buat. Itu ada ID kamar, tipe kamar, dan harga kamar. Ini yang KM01 itu ID kamar, yang standar ini tipe kamar, dan yang jumlah harga ini adalah harga kamar. Selanjutnya, kita membuat tabel makanan. Caranya yaitu create table, nama tabelnya makanan, lalu dilanjutkan dengan isi dari tabelnya. Lalu dumping data untuk tabel makanan, yaitu isi dari tabel-tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Itu ada ID makanan, menu makanan, dan harga makanan. Untuk FD001 ini merupakan ID makanan, chicken soup merupakan menu makanan, dan nominal angka ini atau nominal harga ini merupakan harga makanan. Selanjutnya ada tabel minuman. Caranya sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu create table, nama tabelnya yaitu minuman. Lalu dilanjutkan dengan isi dari tabelnya. Lalu untuk mengisi tabel-tabel yang kita buat, itu ada ID minuman, menu minuman, harga minuman. Untuk DK ini merupakan ID minuman. Dan bandana krim yaitu menu makanan. Dan 15.000 ini merupakan
harga minuman. Selanjutnya ada tabel pegawai. Sama seperti sebelumnya, yaitu create table, nama tabelnya pegawai. Dan lanjutkan diisi dengan tabel-tabel untuk pegawai. Lalu setelah membuat tabel-tabel pegawai, kita melakukan pengisian tabel yang kita sudah buat sebelumnya, yaitu ada ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, umur, dan alamat. Untuk P012022 ini merupakan ID pegawai, dan Anton Laksono ini nama pegawai, laki-laki ini jenis kelamin, 23 ini umur, dan ini Jalan Belebis nomor 12 itu merupakan alamat. Selanjutnya kita membuat tabel pelanggan, yaitu caranya create table, nama tabelnya pelanggan. Lalu kita mengisi data untuk tabel pelanggan. Ada ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan alamat. CS ini merupakan ID pelanggan. Kevin Sukamulyo merupakan nama pelanggan. Jalan Serang nomor 4 merupakan alamat dari pelanggan. Lalu kita membuat tabel pembayaran, yaitu dengan cara create table, nama tabelnya, yaitu pembayaran. Di tabel pembayaran itu ada seperti berikutnya, ada ID kamar, ID pelanggan, harga kamar, pembayaran. Lalu kita isi tabel yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu ada ID kamar, ID pelanggan, harga kamar, dan total pembayaran. KM01 ini merupakan ID kamar, CS01 ini merupakan ID pelanggan, 7.500 ini merupakan harga kamar, dan 80.000 ini merupakan pembayaran. 750. Selanjutnya ada alter table gaji pegawai. Kita membuat atau menambahkan foreign key di ID pegawai dalam tabel gaji pegawai dengan referensinya itu ada di tabel pegawai, di ID pegawai juga. Lalu kita juga membuat alter table juga di tabel pembayaran, menambahkan foreign key kepada ID kamar dengan referensinya ada di tabel pegawai dan juga ID kamar. Selanjutnya akan dibahas oleh Muhammad Rizky Septianto. Ya baik, terima kasih kepada Akbar. Selanjutnya adalah screenshot aplikasi yang dimana setelah kita membuat database dan juga tabel menggunakan script SQL, maka kita akan bisa melihat hasilnya di dalam SQL tersebut. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Kita bisa melihat hasil tabelnya itu dengan cara tentunya kita harus berada dulu di database Hotel Oto. Kemudian kita bisa menggunakan script select all from nama tabelnya dan maka akan muncul hasil seperti ini. Di sebelah kiri terdapat tabel kamar dengan sudah terlihat field yang ada di sana yaitu ID kamar, tipe kamar dan juga harga. Kemudian di bawah field tersebut terdapat data-data dari masing-masing field, yaitu data dari ID kamar, data dari tipe kamar dan juga data dari harga kamar. Kemudian di sebelah kanan ada tabel gaji pegawai. Di sana terdapat field ID pegawai dan juga jumlah gaji pegawai. Kemudian di bawah fieldnya terdapat data dari masing-masing field tersebut. Next. Selanjutnya ada tabel makanan dan juga tabel minuman. Sama seperti yang tadi, di tabel ini juga tersedia field dengan data-data masing-masing dari field tersebut. Di tabel makanan ada field ID makanan, menu makanan, dan harga makanan. Di tabel minuman ada field ID minuman, menu minuman, dan juga harga minuman yang disertai dengan data-data dari masing-masing field. Next. Selanjutnya ada tabel pelanggan, yaitu ada field ID pelanggan, nama pelanggan, dan juga field alamat. Dan di bawahnya itu adalah data-data dari masing-masing field. Next. Kemudian ada tabel pembayaran, terdapat field ID kamar, ID pelanggan, harga kamar, dan juga total pembayaran. Dan di bawahnya terdapat data-data dari masing-masing field tersebut. Next. Dan ada tabel pegawai, terdapat field ID pegawai, nama pegawai, jenis kelamin, umur, dan alamat. Dan di bawahnya adalah data-data dari masing-masing field tersebut. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas penyampaiannya.
dari teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa dari kelompok 6 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.